cepat sembuh dan hidup sehat. Oke, kembali lagi bersama Sembuh Podcast di sesi Rapid Reaction. Halo dokter. Hai. Kali ini kita berlima membahas tentang film yang lagi viral, yaitu film Tilik 2018 yang tokoh utamanya terkenal sebagai Bu Tejo. Oke. Kalau kita dengar kata Bu Tejo, apa yang langsung terpikir di benak dokter-dokter sekalian? Bah. Gimana? Kalau misalnya udah nonton filmnya sih langsung jadinya mikirnya gitu. Kalau dokter Gina apa yang suka scene yang mana, dok? Itu sih scene yang pas diberhentiin polisi, terus yang ibu-ibunya pada rusuh ya? malah rusuh banget. Terus yang di akhir tiba-tiba tuh yang scene yang pak polisinya tinggal sendirian, terus kayak musiknya tuh ngedukung banget, itu lucu banget sih. Udah gitu. Yang kayak tiba-tiba kayak Jadi polisinya apa sih belanjaannya langsung copot gitu kan ya. Dia macam-macam, Bapak nggak tahu jenderal ini teman saya, bla bla bla. Terus habis itu dikasih cemilan-cemilan biar pergi. Dok, Tilik Bu Tejo ini kan lagi banyak ini ya, ada psikolog yang memberikan reaksi. Menurut psikolog ini, rumor dan gosip itu ada bedanya. Orang itu cenderung gampang dipengaruhi kalau nggak punya referensi, gampang percaya sama berita yang nggak ada rujukannya. Yang penting asal ceritanya meyakinkan, langsung orang pada percaya gitu di tongkrongan. Itu gimana, dok? Iya, jadi kalau misalnya kita mikir, kan kita mikir pakai otak ya. Nah itu otak tuh kita mikir tuh kayak ada kelemahannya juga, jadi kayak ada semacam biasnya gitu. Nah ini tuh kalau kayak saya pernah baca di artikel di jurnal gitu, itu kayak disebutnya sebagai bias konfirmasi. Nah ini tuh bias ini tuh dipakai banget nih kalau kita lagi diskusi sama orang, beropini, atau bahkan kayak beropini cuman ngegosip sama tetangga atau beropini dalam politik. Jadi tuh kita yang tadi itu dibilang tentang kita mudah terpengaruh karena kita dalam berpikir tuh kita lebih cenderung untuk mengonfirmasi kepercayaan kita yang udah ada sebelumnya. Yang kayak Bu Tejo tuh yakin banget kalau dia tuh bukan perempuan baik-baik kan ya, itu entah basisnya dari mana dia percaya banget kalau si Dian itu bukan cewek baik-baik. Nah, terus kita akan lebih cenderung untuk cari fakta-fakta yang mempengaruhi, yang mendukung kepercayaan kita tadi. Jadi Bu Dian ini disinyalir muntah-muntah, habis itu ditegur, langsung masuk rumah, habis itu langsung difitnah hamil gitu. Nah, itu kalau sebenarnya kalau muntah-muntah itu apakah harus hamil, dok? Kalau dokter Atwin gimana, dok, pendapatnya? Enggak, jawaban singkatnya tidak. Jadi muntah itu banyak sekali penyebabnya. Secara umum muntah-muntah itu banyak, jadi ada yang disebabkan oleh gangguan, yang paling sering itu gangguan saluran gastrointestinal, jadi saluran cerna manusia. Terus saluran kemih juga kalau misalnya ada gangguan ginjal. Lalu muntah-muntah kalau berhubungan dengan dengan ilmunya Dr. Visa itu neurologi juga ada, kalau misalnya stroke. Jadi ada banyak sekali yang bisa berhubungan dengan muntah-muntah. Cuman karena tadi kalau kata-kata Dr. Gina, Bu Tejo itu sangat mengkonfirmasi bahwa si dia ini hamil, ya dia akan menuju ke situ idenya. Padahal harusnya hamil juga bisa psikogenik tuh. Oh, psikogenik. Apa tuh, dok? Iya, gara-gara keseringan digosipin kayaknya deh. Jadinya enak dia muntah-muntah. Itu juga mungkin aja sebenarnya. Iya. Hamil kan juga butuh pemual juga. Panas. Ciri-ciri hamil kan bukan muntah-muntah doang, dok. Bisa pakai test pack atau gimana, dok? Ya maksudnya kan itu kan ada hormon beta HCG, itu belum tentu bikin mual juga. Dokter Anyelir mungkin tuh yang lebih tahu banyak tuh. Nah, kalau ini, dok, kenapa sih orang cenderung mempercayai apa yang dia sebelumnya percaya, padahal misalnya beritanya itu hoax atau nggak jelas, misalkan di grup WhatsApp keluarga asal broadcast terus tiba-tiba percaya. Nah itu secara cara kerja otak atau kedokteran itu ada nggak sih, dok, yang bisa menjelaskan? Orang jadi
apalagi dengan ini situasinya sosial, jadi ada kayak semacam afirmasi sosial juga ketika si Bu Tejonya bikin gosip, kemudian yang lain tuh memberikan gesture iya setuju gitu, bahkan ikut ngeramein. Jadi kayak semacam orang lain juga terbawa arus yang seperti itu. Jadi yang pertama memang ya kalau gosip sendiri kan memang itu ya, ketika kita gosip itu orang tuh jadi senang sama topiknya karena ini topiknya sangat related, kayak main detektifan, terus kemudian bikin kayak analisis cepat gitu kan. Apalagi kemudian orang yang digosipin itu sangat dekat dengan warga sekitar, maksudnya bagian dari warga itu gitu. Jadi memang sangat karena sifatnya menyentuh pribadi gitu, maksudnya karena betul-betul relate dengan lingkungannya gitu-gitu ya, memang menambah keasikan gosip itu ketimbang misalnya orang gosipin artis tuh mungkin tidak seperti itu kenikmatannya gitu. Enakan gosipin anak tongkrongan ya, Dok? Hah? Enakan gosipin anak tongkrongan yang lagi nggak ada di tongkrongan itu sendiri. Iya. yang semua orang yang di dalam pusaran gosip itu kenal sama dia gitu kan. Dalam ini kan Dian itu kan dikenal sama semua orang yang ada dalam gerobak dalam truk itu kan. Itu. Iya. Jadi udah gampang itu dipicu gitu. Sugesti juga sih, Dok. Itu ada faktor sugesti, bukan ya? Benar. Iya, lebih relate aja. Karena kan membayangkan orang yang sama, lihat sehari-harinya seperti apa. Terus ketika kemudian mencoba diasosiasikan Bu Tejo terhadap satu kondisi, dua kondisi, mereka jadi mulai mikir, oh iya bener juga ya penampilannya kan dia begini ya, terus mulai dibuat relate dengan dibuat logika berpikirnya jadi ke arah sana gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya memori tentang Dian. Mereka kenal Dian kan, mereka lihat sehari-harinya, mungkin kenal waktu mudanya dan seterusnya, yang dikatakan belum kawin, sementara umurnya udah umur segitu, terus mereka juga direlate juga dengan memori terhadap dirinya sendiri, yang umur segitu mereka rata-rata udah kawin misalnya gitu kan, kok si Dian belum kawin sendiri umur segini gitu kan. Gak pakai barang branded kayak gitu. Iya, pakai barang branded, sementara mereka tidak gitu, padahal mereka sekampung yang sama, terus kemudian mereka baru Dian katanya dikatakan baru kerja gitu kan. Iya. Karena mungkin mereka karena belum kebanyakan ibu rumah tangga gitu, langsung ngebayanginnya yang enggak gitu, ketika kemudian ya ada yang punya barang branded dan seterusnya dalam waktu cepat gitu. Dikira ya pastilah itu karena nyambi gitu kayaknya. Mirip deh, Pak. Masih ada pepatah bahwa sebuah kebohongan yang diulang 1000 kali, 100 kali itu akan menjadi fakta, akan menjadi kebenaran. Nah, jadi ini mungkin konotasinya adalah si Bu Tejo ini karena dia mengungkapkan yaitu opini dan ide-ide terkait dengan Dian, ya si lingkungan yang dalam satu truk itu mau nggak mau mendengar, dan karena itu diulang-ulang terus ya mereka akan teryakinkan ya. Betul. Jadi kalau dikonotasikan juga mungkin dikasih analogi si truk itu adalah sebuah lingkungan, sebuah ekosistem di mana mirip seperti kita sekarang di dunia modern, bahwa semua orang itu punya HP. Jadi semua orang itu terkoneksi. Satu orang sama lainnya ya. Jadi kalau semua orang terkoneksi dan satu orang itu mengeluarkan opini yang berulang-ulang terus, entah itu benar atau salah, ya opini itu akan dipercaya oleh orang-orang yang dalam lingkungan tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Make sense, Dok ya. Ini juga saya pernah baca artikel tuh, ada penelitiannya juga kalau gimana caranya orang bisa sampai percaya itu dipengaruhi juga sama kekuatan suatu opini. Nah ini Bu Tejo tuh kalau lagi ngegosip itu tuh kayak yakin banget, kelihatan kayak maksudnya percaya diri banget gitu kalau itu fakta gitu. Ini tuh kayak bisa dianalogiin tuh sama kayak pasien tuh lebih patuh sama dokter yang diagnosis pasiennya itu secara percaya diri gitu daripada dokter yang ragu-ragu. Jadi kan orang nangkep kayak gitu kan bukan hanya dari verbatimnya, dari apa yang diomongin,
tapi juga gesturnya ya. Gesturnya Bu Tejo tuh meyakinkan emang. Meyakinkan. Iya. Gosip profesional dia tuh. Jadi orang iya, dan pemilihan tempatnya juga dia di tengah gitu kan. Terus kemudian bahkan obsesi tentang gosipnya tuh kalau saya boleh nilai Bu Tejo tuh kalau sesuai nilai ini film ini maksudnya ya. Iya. Orang-orang pada pipis di masjid atau musola itu dia malah gosip gitu. Jadi sampai bisa menahan pipis, coba bayangin. Hebat. Yang lain pada pipis loh itu. Dia masih gosip sama supirnya. Seru juga. Iya bener kan? Aku tuh realize itu berarti hebat nih orang gosipnya itu saking antusiasnya sampai orang lain pada pipis dia bisa nggak pipis. Menahan sendiri. itu ya. Hebat. Luar Dedikasi biasa. banget ya sama gosipnya, Dok. Iya. Berarti udah luar biasa dia itu. Nah Dok, yang menarik juga di endingnya film Tilik ini kan si Diannya itu ternyata memang beneran main sama Om Dok. Oh iya tuh. Nah jadi malah ini kita pesan moralnya jadi agak nggak jelas juga karena ternyata apa yang digosipin dari Bu Tejo ada beberapa yang bener juga Dok. Gimana tuh Dok? Iya sih, jadi emang dari sekian banyak gosip-gosipnya itu, ya masih mungkin bahwa ada 1-2 kebenaran sebenarnya. Cuman ya, kalau itu ternyata benar, ya namanya jatuhnya jadi gibah, kalau itu salah ya fitnah gitu, sama aja sesuatu yang negatif kan sebenarnya. Dan kalau misalnya kita nih dapat gosip-gosip kayak gitu, ya intinya tetap harus kita cross-check kebenarannya kan, tapi ya lebih baik lagi nggak usah, kan itu bukan urusan kita juga ya, mendingan nggak usah kita omongin sama sekalian gitu. Oke Dok. Iya. Jadi kesimpulannya apa nih? Jadi gini, prinsipnya kalau dari sisi neuroscience itu kan, orang tuh kan mendapatkan value itu memang di prefrontal ya, tapi untuk mendapatkan value itu dia kadang-kadang melihat macam-macam tuh, termasuk social affirmation. Jadi dia ngelihat nih sebelah-sebelahnya fun with gossip gitu. Maksudnya gosip tuh nggak ada yang ngingetin gitu, terus kemudian jadi fun kan, orang tuh kan ketawa-tawa kan waktu maksudnya suasananya di truk itu kan ketawa-tawa, happy, ya terus kemudian bahkan ikut menimpali gitu ya. Nah ketika kita hidup dengan situasi kayak gitu, lama-lama juga biar gimana kita punya keyakinan bahwasanya ya hal-hal kayak gini tuh bagus gitu. Termasuk kan juga itu dikomparasi dengan value-value lain. Tadi misalnya contoh kawin itu harus segera gitu ya. Usia lebih tua itu ya mulai dipertanyakan itu kenapa dia belum kawin misalnya gitu. Itu dikulik tuh, ditilik itu. Tilik itu filmnya bisa menggali apa-apa yang memang menjadi pemancing atau sering digosipin. Tema-tema yang sering digosipin masyarakat. Keren itu sih kalau buat saya si sutradaranya tuh udah mungkin riset tuh dia. Jadi apa-apa yang sering digosipin tuh mungkin udah dijadiin masukin skenario, ditembakin semua ke sosok kambing hitam yang namanya Dian itu. Gitu. Jadi buat pelampiasan kesenangan semua wanita yang ada di truk semua itu. Stereotip cewek ya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kita di agama tuh kan pakai analogi juga. Nabi itu misalnya gosip itu kan seperti misalnya makan bangkai gitu kan. Itu untuk menyajikan kalau ibaratnya komunikasi neurotransmitter itu makan bangkai itu identik dengan jijik gitu. Jijik itu neurotransmitternya khusus yang itu juga kuat. Jadi untuk kuat-kuatan bikin memori atau kuat-kuatan bikin value itu perasaan jijik ngelawan perasaan senang itu kalah senang sama jijik. Contoh misalnya kita lagi senang sama cewek, misalnya contoh ya, ini buat yang cowok ya. Terus kemudian satu occasion kita menghirup aroma yang sangat tengik gitu dari cewek ini. Itu langsung ya jadi senang. Oke Dok, jadi kesimpulannya di film Tilik ini untuk masyarakat, bagi orang-orang yang menerima WhatsApp grup keluarga atau berita hoax atau berita apapun, coba dicek lagi sumbernya apakah valid atau tidak, penggiringan opini yang sebenarnya nggak ada dasarnya. Dan kemudian bagi orang-orang yang menyuarakan kebenaran, belajarlah dari Bu Tejo bagaimana meyakinkan tongkrongan.
Bisa dipelajari. Benar. Oke dokter, terima kasih banyak untuk ngobrolan hari ini. Ya. Terima kasih banyak kasih. semua. Thank you. Terima kasih.